Bandung, tanggal 6 Januari tahun 2026, di tengah hiruk-pikuk kota, sebuah ujian besar terhadap konstitusi sedang berlangsung. Gerombolan massa yang menamakan dirinya pembela Ahlus Sunnah atau PAS, mengepung lokasi kebaktian raya tahun baru 2026 Pendeta Stephen Tong. Mereka menuntut penghentian ibadah, di saat Indonesia baru saja memasuki babak baru dalam penegakan hukum pidana. Katanya, karena mereka sudah dikasih opsi pindah ke gereja. Gereja mereka banyak. Di Jalan Muhammad Toha itu kapasitasnya bisa lebih dari 1.000 orang. Jadi kita berharap meminta kepada aparat mengingatkan kepada pihak panitia KKR di forum ini supaya pindah ke gereja, jangan di gedung umum, ya. Karena memang ada aturannya dari pemerintah. Ada SKB tahun 79, ada SKB tahun 2006. Tidak boleh mengalihfungsikan gedung-gedung umum menjadi gereja, menjadi tempat kebaktian, ya. Tapi ternyata mereka bersikukuh, ya, ingin mengadakan terus, ya, memaksakan kehendak, ya, melakukan kebaktian di gedung umum, fasilitas umum ini, ya. Makanya Bapak Ibu yang hadir, para pejalan kaki atau motor, mobil, kenapa kita hari ini ada di sini? Karena ada orang-orang yang bersikeras, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan negara, ya, sehingga kami harus turun di sini. Kenapa? Karena pada prinsipnya tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Hanya berselang 4 hari sejak diberlakukannya secara resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari tahun 2026, peristiwa ini menjadi ujian nyata. KUHP baru ini sebenarnya membawa angin segar bagi perlindungan hak beragama melalui pasal 303 dan 304. Pasal 303 secara eksplisit mengatur sanksi bagi siapapun yang mengganggu ibadah. Ayat 2 menegaskan, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan dengan ancaman kekerasan diancam pidana 2 tahun penjara. Bahkan, pada ayat 3, jika gangguan dilakukan saat ibadah sedang berlangsung, pelakunya terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Hukum sudah tertulis dengan tinta emas, namun realita di lapangan berbicara lain. Lihatlah rekaman ini. Meski malam kian larut, massa tetap bertahan, polisi terlihat berjaga, namun nyaris tanpa tindakan tegas untuk membubarkan massa yang secara jelas mengganggu ketenangan ibadah. Mengapa aparat tampak ragu? Apakah pasal 303 KUHP yang baru saja berlaku ini hanya menjadi macan kertas di hadapan tekanan massa? Tak hanya itu, pasal 304 KUHP juga mengatur tentang penghinaan terhadap orang yang menjalankan ibadah di muka umum dengan ancaman 1 tahun penjara. Pola intimidasi yang secara sistematis merendahkan martabat jemaat yang sedang beribadah. Pertanyaannya, di mana kehadiran negara ketika hukum pidana terbaru ini terang-terangan dilangkahi di depan mata aparat? Kontradiksi semakin nyata. Di dalam gedung, KKR tetap berlangsung dan dihadiri staf khusus Kementerian Agama, Gumun Gumilar. Kehadiran negara di dalam ruang ibadah terasa kuat. Namun di luar gerbang, negara seolah tak berdaya menghadapi intimidasi yang melanggar hukum pidana. Kasus KKR Bandung adalah alarm keras. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak ditegakkan sejak awal tahun 2026 ini, maka supremasi hukum kita sedang dipertaruhkan. Apakah kita akan terus membiarkan hukum jalanan menang di atas hukum negara? Dan seolah mereka tidak pernah mengerti